itu kita kehilangan barang. Berarti pernah kehilangan barang di pondok Sudah ini? pernah. Bahkan celana bagus saya itu hilang. Oh gitu ya? Iya. Mie-nya itu yang sudah disiram, itu dimasukin ke dalam lemari. Dimasukkan ke dalam lemari. Sudah dimasukin ke dalam lemari, baru dikunci. Terus dia kemudian ke masjid. Ada orang yang rese di teman kamar. Ya. Lemarinya digoncang. Lemarinya digoncang. Mungkin efek jengkel karena dia kikir ya. Wah, luar biasa. Oke, Saudara Eko, silakan santai dulu lah. Ya. Ini kita ada siapin kopi dari Giant Oh Channel. iya, makasih. Ini masih hangat ini. Ya. Ini bukan hangat lagi nih, panas. Silakan diseruput kopinya. Ada istilah orang sufi itu harus ngopi memang. Oh gitu ya. Sufi terus ngopi ya. Harus gitu dong. Bahkan dalam kitab Fathul Majid, penjelasan dari salah satu ulama besar kita, Guru Sekumpul itu, ternyata kopi itu mencerdaskan. Oh gitu ya. Ya, mencerdaskan. Tapi pemahamannya banyak orang itu kan kopi itu selalu berkaitan dengan kejantanan. Padahal yang harus dipahami justru dalam kitab Fathul Majid itu dijelaskan kecerdasan, bukan hanya kejantanan. Makanya sekarang itu yang terjadi adalah banyak kopi-kopi jantan itu ya. Kopi jantan. Malah kita ini momen kopi jantan ini. Maka biasa saya ketawa sendiri. Ini selalu saja dikaburkan definisi yang sebenarnya manfaat kopi. Padahal dalam kitab berarti ciri-ciri orang cerdas itu adalah penikmat kopi ya. Ya, penikmat kopi. Penikmat kopi ya. Ciri-ciri orang cerdas itu. Oke, Bung Eko. Kita back to laptop ya. Back to laptop. Bung Eko ini adalah seperjuangan dengan saya ya. Di sebuah apa sih orang bilangnya? Penjara suci ya. Barangkali kawan-kawan sekalian ini mungkin bingung ya dengan istilah penjara suci itu apa sih sebenarnya penjara suci? Silakan dijelaskan penjara suci itu apa maksudnya. Ngudut dulu. Di dalam silakan. Di dalam istilah anak-anak pesantren itu. Ya. Sebenarnya ini sudah umum. Tetapi bagi mereka yang di luar pesantren pasti mengatakan heran, jangan-jangan di lapas, jangan-jangan di lembaga pemasyarakatan, bukan. Penjara suci yang dimaksud adalah sebuah pondok pesantren. Dan memang kan kita tersekat dengan berbagai aturan yang sulit kita untuk seenaknya meminta izin, sehingga di situ dianggap wilayah yang tersekat sedemikian rupa dengan peraturan-peraturan yang ada yang memungkinkan seseorang itu diharapkan sama orang tuanya, diharapkan oleh guru-gurunya dia akan menjadi manusia yang lebih baik pasca di penjara suci itu. Artinya paling tidak orang yang masuk ke penjara suci itu mempunyai benteng gitu ya. Ketika dia sudah menyelesaikan sekolah di penjara suci yang selama ada yang barangkali 6 tahun, ada yang 3 tahun gitu kan. Setelah itu kan paling tidak itu bisa menjadi basic ya kan. Basic ilmu keagamaan untuk menghadapi modernisasi kehidupan global setelah itu gitu loh. Betul. Karena kita sayangkan sekali karena banyak sekali generasi muda ini tergerus. Akhlaknya itu sudah tidak seperti yang tidak seperti orang-orang yang dulu itu loh. Nah, sekarang begini. Kita cerita tentang kepesantrenan ini. Persoalan nyantri itu loh. Persoalan nyantri. Bung Eko kan pernah nyantri ini. Suka dukanya apa sih itu jadi santri? Ya. Coba dicerita dulu. Suka dukanya jadi santri itu kayak gimana? Jadi persoalan suka duka di pondok pesantren itu banyak. Dan itu memberikan efek yang sangat berkesan dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari pondok pesantren. Ingat ya, menjadi santri itu terkadang memang butuh kekonyolan-kekonyolan atau humor-humor tertentu untuk membuat hidup kita itu, bahasa anak muda sekarang, supaya hidup kita lebih hidup. Artinya
ketegangan-ketegangan selama ini dalam proses pembelajaran itu di dalam pondok pesantren mesti harus diselingi dengan humor. Dan Islam itu kan tidak mencela humor. Bahkan Rasulullah sendiri terkadang kalau bersama sahabatnya itu para. Nah, suka duka yang kita alami dalam proses santri itu banyak macam. Salah satunya adalah yang harus dipahami oleh semua orang, terutama yang tidak pernah memahami itu apa pesantren, itu kita kehilangan barang. Berarti pernah kehilangan barang di pondok? Sudah pernah. Bahkan celana-celana bagus saya itu hilang. Oh gitu ya? Iya. Tetapi sekali lagi jangan mengatakan bahwa itu pencuri santri. Iya. Itu adalah siklus kehidupan di dalam kompleks pesantren. Memang itu kompleks. Bukan hanya satu persoalan dan banyak persoalan. Jadi itu menjadi sebuah gambaran kecil kehidupan nyata yang ada di luar sana nyata. Gitu kan. Bahwa di dalam lingkungan sebaik apapun potensi orang untuk melakukan perbuatan tidak tanda baik. kutip tidak baik ada. Jangan kita kira di penjara saja, di lapas lembaga permasyarakatan, jangan kira di dalamnya itu adalah orang yang tidak baik semua. Jadi kalau kita hitung-hitung ini, barang kamu ada berapa yang hilang ini waktu di pondok ini? Kalau barang ya sudah tidak terhitung, tapi yang biasa bikin kita itu mau marah, mau menumpahkan kekecewaan itu ketika kita antri makan. Ya. Karena kita terlalu fokus ke depan, itu ikan kita hilang di situ. Ikan yang sudah ada di iya, yang sudah ada di situ. Sudah ada di piring itu. Hilang ikannya. Hilang. Dan kita mau menuduh siapa karena banyaknya santri yang antri ya. Tetapi itulah uniknya. Ada juga biasa kita punya teman ya, karena mungkin kalau di rumah dia tinggal porsi makannya lauknya lebih banyak. Ya. Di pesantren itu waktu antri dia sengaja dia agak kasih sedikit nasi, baru itu ikannya dia simpan di nasi. Itu terjadi berapa kali saya lihat itu. Berarti ngambil ikan dulu. Iya, ikan dulu. Terus kemudian ditutup pakai nasi. Pakai nasi. Terus ambil ikan lagi. Berarti double dong ikannya. Dan itu sering terjadi. Saya juga pernah kejadian. Ini di teman kamar saya. Ya. Di teman kamar saya itu ada satu santri, teman kita di dalam satu kamar itu bukan main kikirnya. Minta ampun kikirnya. Jadi satu ketika ini lagi azan nih. Azan asar. Ya. Jadi azan asar itu bunyi, ya kan? Berkumandang azannya asar. Terus kemudian teman kita itu lagi bikin mie instan. Ya. Lagi mie instan. Menyiram mie ya? Menyiram mie. Ya. Mau tidak mau, kita harus cepat ke masjid. Karena jangan sampai kalau kita telat ke masjid, masbuk 1 rakaat, kita dapat hukuman lagi kan? Iya. Kemudian mie-nya itu yang sudah disiram itu dimasukin ke dalam lemari. Sudah dimasukin ke dalam lemari, baru dikunci. Terus dia kemudian ke masjid. Ada orang yang rese di teman kamar. Ya. Lemarinya digoncang. Lemarinya digoncang. Mungkin efek jengkel karena dia kikir ya. Wah, luar biasa. Biasanya kan kalau kita lagi habis liburan ya kan, pulang semua masing-masing ke rumah, habis itu kembali ke pondok, kan banyak oleh-oleh yang kita bawa. Ya. Nah, mungkin teman ini karena biasanya kalau kita yang teman-teman itu yang bagus biasanya datang bawa oleh-oleh, kita saling memberi, saling berbagi gitu kan. Dia tidak, betul-betul kikir orangnya. Luar biasa. Coba kira-kira kalau bisa dibayangkan itu mie yang disimpan di atas di dalam lemari, tumpukan baju, kemudian digoncang itu. Jadi semua bajunya itu kesiram mie. Masya Allah. Terus apa lagi nih? Apa lagi nih? Nah, itulah suka duka santri. Jadi memang kompleks, ya, katakan kompleks. Jangan kita beranggapan bahwa ketika anak sudah masuk di pesantren itu tabiat asli dari lingkungannya itu akan berubah. Secara instan tidak. Pasti dia perlahan. Butuh proses. Dan itu prosesnya lama. Bisa dibayangkan kalau di dalam lingkungan keluarganya saja dia tanda kutip ya, memang dasarnya karakternya nakal itu, untuk membuat dia
sadar itu bukan dari tangan guru. Sadar tidaknya seseorang itu kan mutlak daripada hidayah Tuhan, hidayah Allah. Betul. Jadi, betul. Ini saya menegaskan agar kita di dalam memandang santri itu dari sudut pandang yang berbeda. Jangan dianggap bahwa santri itu tidak akan pernah melakukan kesalahan. Oh tidak. Almarhum saja Gus Dur itu ternyata juga pernah jadi santri dan nakal itu. Iya. Itu mohon maaf ya, itu nakal ala santri itu hal yang wajar. Iya. Artinya memang menjadi seorang santri, ya benarlah tadi yang digambarkan bahwa kehidupan kompleks itu memang terjadi di dalam sebuah pondok pesantren. Bayangkan kalau kita mau pikir ya, di pondok kita kemarin ya, pelajaran pondok yang begitu banyak, terus kemudian menghafal Quran, terus kemudian Quran hadis, ya kan, terus kemudian belajar nahwu shorab dan lain-lain, qawaid misalnya. Terus kemudian ada pelajaran-pelajaran umum lagi, ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada sejarah dan banyak sekali. Kalau tidak salah saya hitung-hitung kemarin mata pelajaran kita ada sekitar 30-an. 30 mata pelajaran yang mesti kita harus pelajari, itu siklusnya dalam per hari. Pikirkan kalau kita pikir, coba kita bayangkan kemarin. Kalau kita belajar di pondok ya, mulai kita bangun subuh, ya kan, sholat subuh nih, sudah sholat subuh, terus kemudian kita pengajian nih sampai pagi, ya kan, sampai jam 6 atau setengah 7, pulang ke asrama, mandi, persiapan untuk sarapan pagi. Nah, kalau ada yang malas-malasan tidak dapat sarapan pagi, tidak bisa sarapan pagi lagi, karena sarapan pagi itu kalau tidak salah jam berapa ditutup itu, yang jelasnya ada waktu, tank tidak bisa masuk lagi. Dan itu ibu dapur tegas juga. Oh iya, tegas, tidak mau kasih kita, tidak dikasih nasi kita. Dari situ, setelah itu kan, baru kita ke sekolah. Di sekolah lagi, kita belajarnya sampai duhur. Duhur kita pulang. Pulang, kita sholat duhur, habis sholat duhur, ke asrama. Setelah itu, kita ke ruang makan. Makan lagi kan, makan siang. Setelah makan siang, kan ada jadwal belajar lagi tuh. Sampai ke asar. Ada yang belajar sampai ke asar dan ada yang tidak, ya kan begitu. Karena itu di rolling kalau tidak salah hari itu. Begitu juga dengan asar ke maghrib. Ada juga kan orang belajar dari asar ke maghrib. Ada juga yang tidak, kan di rolling. Habis maghrib kita kan pengajian lagi tuh. Pengajian lagi dari maghrib ke isya. Sudah isya makan malam kan wajib belajar lagi sampai jam 10 malam. Nah itu yang terjadi, siklus itu yang terjadi setiap hari. Nah kalau misalnya santrinya tidak konyol, santrinya tidak gila, tidak akan bisa belajar di situ. Betul. Bahkan demi membuang rasa penat dengan pelajaran yang begitu banyak, kekonyolan-kekonyolan atau humor-humor itulah yang membuat kita jadi terlepas sedikit beban. Betul. Ingat ya, di pondok pesantren itu ada istilah begini. Ya. Dan ini memang istilah saya anggap menjadi sebuah kenyataan ketika kita keluar dari pondok. Sebodoh-bodohnya santri ya, segoblok-gobloknya santri, sebodoh-bodohnya santri itu, dia tetap bermanfaat ketika dia keluar. Iya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau yang pintar, yang bodoh saja bermanfaat. Contoh kecil. Ya, ini contoh kecil ya. Kan beda ini. Seorang yang pernah belajar di pesantren dengan tidak, ketika dia keluar, setidaknya dia memiliki 3 hal. Satu, baca Qur'annya bagus. Betul. Yang kedua, dia bisa baca khatib, bisa baca khutbah ya, jadi imam khatib ya. Dan yang ketiga, pengalaman di pondok terkadang membuat dia termotivasi untuk merubah pola-pola di masyarakat yang memang kurang bisa berkembang mungkin, atau mungkin keluar dari norma-norma yang selama ini menjadi koridor kita di dalam melakukan tindak tanduk segala hal, sehingga memang santri ini bisa menjadi inspirasi buat semua orang. Contoh kecil, ketika ini si santri yang paling bodoh lah, keluar dia dari pondok, ternyata
dia hidup di lingkungan masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama. Dia jadi pelopor di situ. Walaupun sekedar dia mengajarkan tentang tajwid, tetapi itu sudah luar biasa. Ya. Almarhum Kiai Haji Sukri pernah memberikan nasihat kepada kita. Ya. Sebenarnya yang dimaksud guru besar versi beliau itu adalah mereka yang mau mengabdi di pelosok-pelosok besar. Ketimbang mereka yang berada di perkotaan, di wilayah yang sudah maju. Karena wilayah yang sudah maju, otomatis apapun yang namanya peradaban keilmuan ini ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi pasti lebih gampang. Tapi lihat yang di pelosok-pelosok, yang jauh dari kesan sejahtera. Nah, inilah yang harus menjadi motivasi buat kita. Makanya saya sangat teringat sekali itu. Kenapa santri itu harus melanggar? Ini juga penting. Kenapa santri harus melanggar ya? Memang perlu melanggar ya? Jadi begini ya. Iya. Kalau kita ambil rumus sederhana, itu kan kita tidak bisa menemukan kebenaran kalau kita tidak melakukan kesalahan. Iya. Itu rumusnya ya. Iya. Kebenaran tidak akan kita bisa temukan kalau sebelum kita menemukan kesalahan. Ya, betul. Dan yang paling unik ini, ya mohon maaf ini ya, saya colek dulu, saya punya kakak senior yang seleting dengan kita yang sekarang jadi pimpinan. Oh iya. Betul. Saya barusan dari sana. Ya, pintarnya beliau diakui. Bahasa Inggris, bahasa Arab luar biasa. Hafalannya juga paling banyak daripada santri-santri yang lain. Tetapi toh beliau pernah kami hukum. Gara-gara apa? Terlambat untuk sholat di masjid. Nah, itu sudah menjadi aturan. Pernah saya kejadian sama dia. Iya. Oh iya, sama kita. Iya, sama ya? saya itu. Jadi kejadian itu kita telat. Iya kayaknya. Kita telat sholat masbuk 1 rakaat kalau tidak salah. Iya, kita masbuk 1 rakaat. Itu kan ada kolam itu. Iya. Empang ya. Empang yang kira-kira ya panjangnya sekitar 50 meter ya kalau tidak salah. Saya turun gitu. Saya turun sama dia. Ya. Jadi saya turun, karena memang itu hukumannya kan. Kita harus sportif. Ya. Kita harus sportif walaupun bagaimana, walaupun kita pada saat itu dalam posisi senior ya lebih istilahnya kan, kalau kami selaku adik junior ini kan letting kita kan memang dari sisi kecerdasan memang di atas rata-rata. Ya. Tapi itulah bagusnya di pondok. Karena tidak memandang lagi kita siapa, Anda melanggar pasti dihukum. Nah, andai kata proses aturan itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam konsep yang lebih luas bernegara, saya yakin dan percaya. Betul. Bagus. Jadi itu sebuah gambaran sebenarnya. Jadi ketika gambaran itu kita, peraturan yang ada dalam sana, kita bisa aplikasikan di luar sini, di kehidupan nyata kita, baik itu di birokrasi atau di mana misalnya, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Iya, memang luar biasa pembelajarannya. Bahkan seperti ini juga saya lihat persoalan sholat jamaah, ya kan? Persoalan sholat jamaah di pondok itu kan terkesan kita harus dipaksa. Kita harus dipaksa untuk sholat berjamaah, dan memang harus. Paradigma memaksa belajar sholat, ya namanya di pondok kan ada 3 nih persoalan. Mungkin beda ya dengan di sekolah yang lain mungkin ya. Di pondok itu kan ada nama membina. Benar kita memang dibina. Karena kita disertai oleh pembina itu 24 jam. Dan itu dibina. Dididik. Ada yang salah memang harus dihukum. Ya kan? 24 jam. Konstruksinya memang gitu ya. 24 jam mata pembina itu melihat kita. Dibina, dididik, diajar. Jadi ada 3. Kalau saya sih melihat ya, dibina, dididik, dan diajar. Di sekolah kita diajar, di luar, pergaulan kita di luar setelah sekolah, kan dibina dan dididik. Nah, contoh nih misalnya persoalan itu tadi yang saya maksud. Nah, jadi pernah ada kejadian lucu. Jadi ini teman, itu kan ada lemari itu. Ya. Lemari yang kotak-kotak kecil itu kan. Lemari yang kotak-kotak itu lemari hiasan ya. Kayak itu. Kayak semacam apa itu istilahnya. Jadi lemari itu besar, tapi ada kotak-kotak kayak loker gitu kan, kayak loker tapi agak besar sedikit lah.
Jadi ada kawan dulu, ini lagi azan maghrib, kalau nggak salah, bukan, azan zuhur. Dia nggak ke masjid. Jadi dia sembunyi masuk ke dalam lemari. Kebetulan pembina pada saat itu periksa kamar. Jadi kamarnya itu diperiksa. Dia lihat kakinya di bawah. Kok ini kaki lemari kok jadi banyak ini? Jadi ada kakinya dia di dalam. Jadi kelihatan kakinya yang nempel ke lantai kan. Jadi si pembina ini kan ngambil paku sama palu. Jadi pintu lemari itu dipaku. Pintu lemarinya dipaku. Jadi santri itu kalau tidak salah mulai dari duhur, azhar, ya sampai di asar, maghrib. Maghrib baru buka. Jadi betul-betul itu adalah sebuah pembelajaran sebenarnya. Akhirnya ketika memang waktu itu kita diwajibkan untuk ke masjid, datanglah ke masjid. Maksudnya seperti itu. Arti pembelajaran seperti itu menjadi sebuah pembelajaran yang akan dikenang ketika kita keluar. Pemaksaan seperti itu. Saya garis bawahi bahwa kebaikan itu memang terkadang atau mesti dilakukan melalui paksaan. Contoh kecilnya seperti ini. Kita beragama Islam, konsekuensi logis secara moral bagian daripada tanggung jawab kita ketika kita sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya, betul. Karena berkaitan dengan ikrar kita 2 kalimat syahadat itu. Setelah itu kan kita dituntut untuk apa? Untuk sholat. Ya, benar. Itu turunannya seperti itu. Mau tidak mau, bukan kita hanya sebatas membaca 2 kalimat syahadat, tetapi setelah itu kan ada lagi rukun di bawahnya, yaitu sholat. Nah, setelah itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat, ada lagi turunannya, puasa, zakat, dan sampai haji. Nah, untung inilah salah satu keajaiban daripada kebenaran Islam. Untung dalam proses kita ini beragama Islam, bukan rukun yang kelima dulu ditaruh di atas. Andai kan itu rukun yang kelima ditaruh di atas, mungkin tidak ada manusia yang akan berbondong-bondong masuk Islam. Nah, di sinilah sebenarnya betapa kemuliaan Islam yang berkaitan dengan kehidupan pondok pesantren itu bisa kita lihat gambarannya secara kompleks. Dan satu hal lagi, dalam proses kebaikan kenapa mesti harus dipaksa? Karena terkadang orang nanti mau bukti sebelum apa-apa itu terjadi. Nah, logikanya jika kita mau bukti kan kita harus lakukan dulu. Ya, harus. Contoh, misalkan apa sih manfaat sholat? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi bagaimana hakikatnya sholat? Lah itulah yang harus dikaji, ya itu harus dibahas. Sehingga daripada kemampuan kita memahami, mengkaji daripada hakikat sholat itu, akhirnya kita ada kesadaran. Sebenarnya sholat itu pertemuan langsung, komunikasi langsung kita kepada Allah. Ya, itu dari sisi ya. Kenapa sih kebaikan dalam proses pembinaan, pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren itu harus benar-benar dipaksakan. Nah, memang harus dilakukan, harus dipaksakan. Itu, ya. Kalau saya sih melihat memang pembelajaran di pondok itu, pembinaan dan pendidikan di pondok itu memang harus dipaksakan. Ya. Karena anak-anak yang ada di dalam, tergantung pembinanya sih, ya kan? Dan itu kan fluktuatif sih sebenarnya. Di setiap anak kan punya psikologi yang berbeda. Ya. Dan saya rasa pembina pun akan melihat itu. Oh, anak ini mesti harus dikerasi nih. Ya. Itu mereka sudah tahu itu. Anak ini untuk dipaksa mesti harus dikerasi. Ya. Anak ini mesti dipaksa, dilembut, tapi dinasihati. Ya. Tapi tetap dalam bentuk paksaan. Ya. Contoh misalnya nih, kita masuk pondok kemarin, itu kan kita ditarget 3 bulan harus bisa komunikasi bahasa Arab. Ya kan? Komunikasi bahasa Arab atau bahasa Inggris. 3 bulan kita harus bisa komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena memang kalau menurut saya, ikon menjadi seorang santri itu ya mesti dia harus bisa berbahasa Arab, gitu kan? Bisa berbahasa Arab. Nah, itu yang terjadi di pondok. Ya kan, itu yang terjadi di pondok. Dan alhamdulillah
ketika kita di usia 3 bulan itu kita mampu melakukan itu, walaupun ya di maghrib artinya, pada saat maghrib diumumkanlah siapa saja nih santri-santri yang melanggar bahasa, ada yang pakai bahasa daerah lah, ada yang pakai bahasa Indonesia lah, lalu kemudian dipanggillah masuk ke mahkamah bahasa. Mahkamah bahasa. Dan alhamdulillah saya 2 tahun di mahkamah bahasa. Fungsinya hukum santri. Fungsinya hukum santri. Dan itu terkadang masih ada santri yang kurang memahami bahwa ternyata di dunia ini, kita berbicara umum ya, di dunia ini hal yang paling penting adalah bahasa. Betul. Bisa dibayangkan, ini bukan persoalan bahasa asing ya, bukan persoalan bahasa Inggrisnya, bukan persoalan bahasa Arabnya, bukan. Bisa dibayangkan bagaimana kita mau melakukan komunikasi yang baik ketika bahasa itu kita tidak kuasai. Betul. Makanya terkadang ketika ada santri mengeluh, wah kena pukulan lagi di markas. Padahal kembali kepada mereka, apabila mereka menyadari tentang bahasa itu, tentu mereka akan lebih giat lagi. Sama seperti kita ini, yang setengah-setengah kemarin belajar bahasa Arab itu, akhirnya kita merasa bahwa menyesal kita. Padahal ketika kita mampu berbahasa Arab dengan baik atau berbahasa Inggris dengan baik, saya yakin dan percaya kita dimanapun kita akan ada nilai manfaat. Makanya saya teringat Dr. Ahmad Dusain, seorang widyasuara yang pernah mendidik kami di dalam pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Makassar itu. Beliau mengatakan bahwa manusia itu diciptakan ada 9 potensi, dan salah satunya potensi yang dimaksud atau bakat yang dimaksud adalah linguistik, bahasa. Ini penting memang. Bahkan kemarin di acara penamatan itu, orang tua kita, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Polman, Haji Imran Kakesa, itu beliau memberikan penekanan terhadap pondok-pondok pesantren khususnya yang ada di Polman. Apa? Spesifikasi pesantren ini harus jelas. Kenapa? Ketika spesifikasi pesantren itu jelas, orang-orang tua yang akan menyekolahkan anak kita dapat gambaran, oh di pesantren ini benar. ini ya. Maka dari itu kembali kepada persoalan suka duka santri ya. Saya ini kan termasuk orang yang agak malas menghafal mufrodat terus terang. Padahal setelah kita keluar dari pesantren itu kita menyesali, ternyata manfaat memperbanyak kosakata itu adalah demi memudahkan ketika kita menyusun kalimat per kalimat di dalam proses komunikasi kita. Betul. Dan alhamdulillah ketika itu kan menjadi sebuah pembelajaran sih sebenarnya. Pada saat saya ada 2 tahun hari itu menjabat sebagai pengurus mahkamah bahasa, di mana memberikan dedikasi terhadap adik-adik junior ya, para santri-santri junior yang melanggar bahasa. Ya memang kalau kita pikir hukumannya sih memang ya berat sih, hukumannya sih memang berat. Selain mereka mendapatkan hukuman fisik, mereka juga mendapatkan hukuman untuk menghafal, ya kan? Mereka harus menghafal mufradat, karena tugas kunci utama dalam sebuah bahasa sih sebenarnya adalah ya kita harus banyak pembendaraan kosakata. Itu sih sebenarnya itu adalah kunci utama dalam berkomunikasi. Artinya ketika kita sudah belajar strukce, itu kan, belajar strukce lalu kemudian kita menghafal kosakata, itu kan sudah enak kita lakukan. Walaupun sebenarnya kita tidak belajar strukce, kita tidak belajar grammar misalnya, tapi sebenarnya bisa. Contoh nih misalnya, saya lama tinggal sama orang bule nih misalnya. Lama tinggal dengan orang bule, ya kan, serumah, ya kan. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, pasti saya sudah bisa lancar berkomunikasi bahasa Inggris, pasti ya kan? Itu. Karena lingkungan mendukung. Karena lingkungan kita mendukung. Nah makanya di pesantren kala itu, anak-anak itu mesti harus menggunakan bahasa asing, Arab atau Inggris. Karena memang dipaksakan. Bahasa itu adalah sebenarnya bahasa itu adalah bahasa itu sebenarnya adalah skill sebenarnya. Bahasa itu adalah skill. Kemampuan skill ini harus diasah itu dengan cara
bagaimana kita berkomunikasi setiap hari. Jadi makanya anak-anak itu di apa namanya, di Mahkamah Bahasa itu kan kita sebar namanya jasus kan, mata-mata. Jadi pernah kena jasus nih, dicatat sama jasus. Jadi para penonton bahwa jasus itu sebenarnya itu adalah mata-mata dari markas bahasa, mencari siapa santri yang menggunakan bahasa di luar dari bahasa asing, Inggris atau Arab, ya kan? Taruhlah misalnya dia menggunakan bahasa daerah, dicatat di situ. Bang Eko misalnya menggunakan bahasa daerah, perkataannya apa? Asu misalnya. Nah, kalau perkataan seperti itu lalu kemudian masuk ke dalam Mahkamah Bahasa itu kan mendengar, wah ini luar biasa nih kalimat kamu ini, waduh kotor banget ini kalimatmu nih, maka dikasihlah hukuman yang setimpal dengan kalimat itu. Tapi ada yang unik ya. Terkadang kita juga agak sedikit ya, namanya kita masih dalam posisi jiwa kita masih labil. Ada juga teman-teman ini yang jasus itu, dia itu pekerjaannya sengaja dia cari celah kita ini. Sampai saya bilang, kita ini kayak buronan saja. Di mata-matai terus ya. Bayangkan kita mandi, di mata-matai lagi. Iya, di mata-matai lagi. Di sekolah. Makan kita. Maksud kami itu waktu itu kita berharap jasus cukuplah dalam proses pembelajaran. Tapi biar mandi kita di intai, biar makan juga di intai. Oke. Terima kasih Bang Eko. Ini kebetulan nih lagi sudah mau masuk waktu duhur ini kan. Iya. Jadi masjid udah pada bunyi semua. Jadi kita akan lanjut nanti percakapan kita di episode berikutnya ya. Ya, siap. Mudah-mudahan ini masih banyak nih keluhan-keluhan para santri ini masih sangat banyak. Dan apa fungsi menjadi seorang santri itu kan itu yang mesti kita harus kaji. Biar orang-orang tua, pada orang tua yang ada di luar sana itu pengen menyekolahkan anaknya di pondok. Oke. Sedikit saya tutup sebelum sedikit saya mengutip. Ternyata dalam proses perjalanan hidup seorang Profesor Dr. Buya Hamka itu, kenapa beliau dapat julukan seorang sastrawan dan pujangga? Karena kemampuan beliau itu menguasai perbenaran kata. Dan itu ulama-ulama seperti beliau itu sudah langka ya. Baik, itu saja. Oke, terima kasih banyak Bung Eko atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.